Push-nya di-push, demand-nya ini bertepuk sebelah tangan ceritanya bertepuk gitu sebelah ya tangan. kan. Jadi harus berimbang Supaya tepuk tangan tuh Supaya ya tepuk kan. tangan. Kalau mulut buayanya ini top line-nya, ini cost-nya itu excelente caperente de mucho tuh ya kan. Yang jadi masalah kan ciri-ciri khas lo itu KBBI lo itu menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Nanti gue pikirin gimana caranya itu ditranslate ke Inggris. Nah, coba kayak mungkin gini sekarang kalau ditranslate. Crazy face, kagak bisa men, kurang kena. Oke, Ja, akhirnya kita sampai juga, Ja, ya. Setelah 3 tahun menantikan untuk bikin video mimpi panjang yang akhirnya bergabung Pak Pelita juga beberapa waktu lalu. Benar. Finally, we have everything on set. Alright. Finally. Oke, so tanpa membuang waktu yang banyak nih, khususnya buat audiens yang lagi nonton, basically kan sesuai dengan kesepakatan kita mau ngebahas masalah FMCG, baik dari mungkin hal-hal yang sifatnya masih di permukaan, tapi kita juga akan masuk ke hal-hal yang pasti sifatnya mendalam lah. Terlebih lagi mungkin dengan combination experience kita ya, yang background kita sama-sama di FMCG, yang dulu zaman FMCG, dulu atau masih ya, zaman FMCG tuh kayak kerja di FMCG tuh kayak keren gitu. Betul. Masih gak tuh ya kira-kira? Harusnya masih. Masih bangga gak? Masih lah. Karena sebenarnya Pak Pelita lo tahu kan, bahwa yang kerja sekarang di FMCG sebetulnya di prinsipal cuman Pak Muhammad Reza ini. Betul sekali. Beliaulah yang masih ya, mungkin kayaknya memang dia masih terjebak dalam pekerjaan FMCG, kayaknya keren banget gitu ya. Itu Betul, udah betul. Atau panggilan karena, jiwa. Oh panggilan jiwa, bukan karena tidak ada pilihan atau tidak ada offering lagi. Oke. Panggilan jiwa lah itu. Panggilan jiwa, oke. Tapi berhubung ini video pertama kita, mungkin buat teman-teman yang baru nonton, kita kan belum dikenal sama sekali. Mungkin ya, mungkin. Oke, mungkin ada baiknya kita memperkenalkan diri. Nggak usah sharing berlebihan ya. Gue tahu lo orangnya kan suka ngobrol, suka mikir kemana-mana. Let's keep this tight aja ya. Benar, mungkin lo sedikit kasih kisi-kisi lah, sedikit latar belakang lo sejak bergabung di FMCG khususnya. Oke, mungkin sedikit, gue bergabung di FMCG itu udah lebih dari 20 tahun sih ya. Jadi gue start dari 2001 as a management trainee tuh waktu itu. Lu kayak nanti tunggu sesi lo Pak. Jadi ya udah go around ada Nestle, nggak apa-apa nih gue ngomong brandnya ya, juga. Nggak apa-apa lah. Kalau mau dititin. Coca-Cola, Mars, ada terakhir Abbott, dan sekarang ada di AB Food. AB Food. AB Food apa? Mungkin kan AB Food banyak yang nggak kenal ya. Mungkin AB bisa. Food. Nah ini mungkin produknya yang teman-teman kenal tuh Ovaltine. Ovaltine dan Twinings. Ovaltine dan Twinings. Gitu. Dan lu sebagai apa aja di situ kalau boleh tahu? Gua di situ country manager. Wah, country manager. Oh, Pak Market Head gitu ya. Siap bos. Nice. Mungkin Pak Pelita sedikit sharing. Oke, kalau saya sih ya Oh ini jauh banget ya kayaknya. Jauh nih. mikirnya jauh. Tetap 30 aja deh. 30 tahun kerja. Mulainya dari technical. Jadi pengalamannya ada di technical. Kemudian juga mencar ke supply chain. Kemudian juga masuk ke commercial. Dan komersialnya digodok tuh dari GT-nya di area. Kemudian masuk ke modern trade. Kemudian masuk lagi ke development, ya. Dan habis itu ya terbukalah kesempatan buat expanding ke perusahaan-perusahaan yang lain sebelum bekerja sebelumnya sebagian besar pengalamannya ada di Nestle dan habis itu lama tuh Pak di Nestle ya. Lumayan lah Pak. Oh lumayan. Okay. Termasuk yang graduated untuk tempo waktu yang lebih dari 10 tahun. Oh, jadi lebih dari 10 tahun. Satu klub kita. Satu klub. Oh, satu klub. Oh, lu seumuran berdua? Kagak. Sama di ononya ya kan. But anyway, setelah Nestle kemana tuh Pak? Mencelok-menceloknya. Nah, kayaknya kan lu lumayan banyak tuh. Itu lumayan tuh. Tanpa menyebut nama perusahaannya ya. Oh, tidak boleh nyebut nama perusahaan. Ada di FMCG tapi bukan food, ada jadi FMCG lebih bukan ke food. kosmetik dan sebagainya. Kemudian juga di fast moving electronics. Dan yang terakhir ya saya sebutkan aja di Philips. Oh di Philips. Pengalaman yang super menarik sebelum bergabung di Kartini. Oh oke. Luar biasa kisahnya Pak ya. Jadi total berapa tahun tuh kalau digabung antara Nestle
dengan yang lain-lain? 30 tuh. 30 plus atau 30 bulat? 30 plus. Oh 30 plus. Plus 2 tahun lah. Ya, kita main di zona aman aja lah ya, 30 plus. Genapin Nggak ada aja. kepastian, nggak ada kepastian. Oke, sip. Ya kalau gue sendiri kan ya seperti lo berdua tahu, gue latar belakang di Nestle. Nah buat teman-teman yang lagi nonton yang belum tahu, kita bertiga cikal bakalnya itu sama-sama besarnya di Nestle lah. Dari sangkar burung, akhirnya sekarang kita udah terbang dari sangkarnya, gitu, ibaratnya kan. Iya, tapi FMCG saya sendiri hanya di situ, hanya di Nestle. Nah kebetulan setelah itu ada menjalankan sebuah perusahaan merchandiser, feed marketing lah kayak gitu, yang kebetulan juga saat itu menghandle kliennya lebih dari 50 klien. Jadi cukup banyak terekspos dengan hal-hal seputar distribusi, seputar merchandising, seputar marketing atau sales management dengan berbagai skenario yang berbeda. Kayak gitu ya kan, karena people. Nah cuman terus di 2021 membuat Kartini, which sebetulnya fokusnya kan di bidang marketing technology. Jadi memang saat ini experience-nya tuh banyak sekali mengenai bagaimana memanfaatkan teknologi, terlebih lagi artificial intelligence khususnya untuk kebutuhan FMCG. Okay? Wah itu topik yang menarik tuh. Itu topik menarik untuk suatu hari nanti. Untuk suatu hari nanti. Oke, jadi tanpa membuang waktu yang terlalu lama di sesi perkenalan ini, mungkin kita mau buka topik hari ini sesuai dengan tadi apa yang udah disampaikan ya. Kerja di FMCG kan kayaknya dulu keren tuh. Ya. Pertanyaannya sekarang kira-kira masih keren gak sih? Karena kalau kita lihat dunia FMCG sekarang kan udah very much evolved. Terlebih lagi mungkin cycle-nya di 5 tahun terakhir ya, cukup radical. Ya, mungkin lo bisa bawa dulu dari perspektif lo, what is happening nih ke dunia FMCG sekarang? Karena sekarang kalau kita lihat kayaknya animonya mungkin ada lah yang masih tertarik, tapi kayaknya udah banyak yang juga mulai bertanya-tanya nih sebenarnya potensi kerja di FMCG itu seperti apa. Dan seperti kita juga sama-sama sempat kita discuss tadi ya, kalau kita browsing nih setahun 2 tahun terakhir kan kayaknya perusahaan FMCG lagi banyak sekali yang struggle. Terlebih lagi mungkin di Indonesia, ya kan, struggle itu bisa dari ya sorry to say lah, misalnya lagi banyak PHK yang lagi terjadi di industri ini kayak gitu, itu kan lagi menandakan something is happening. Tidak baik-baik aja. Ya, lagi tidak baik-baik aja, ya kan, bukan hanya Indonesia yang lagi tidak baik-baik aja gitu ya, tapi maksudnya di konteks FMCG seperti itu. Nah mungkin lo bisa bantu untuk sedikit ngebedah, nanti kita mulai mempertajam diskusi dari situ. Dan juga mungkin kita note buat teman-teman yang lagi nonton, kita akan ngecoba ngebalancein istilah-istilah baru, kita akan coba jelasin untuk menjaga supaya teman-teman yang mungkin belum terlalu familiar ya, dengan istilah atau industri FMCG, kita tetap akan coba nge-maintain itu, tapi juga tetap akan menjaga supaya topiknya menjadi menarik untuk teman-teman yang mungkin sudah terekspos atau sudah menjadi expert gitu di FMCG. Oke ya, silakan, gimana menurut lo kondisi industri ini sekarang? Oke. Mungkin sebenarnya kalau gua lihat FMCG itu sebenarnya masih growing ya so far. Ya. Kalau kita lihat GDP itu kan Indonesia itu sekitar 5%-an. FMCG itu masih grow hovering in that range lah, 5-7%. Ya kan. Jadi sebenarnya secara growth itu masih oke. Dan kalau kita lihat di Indonesia ini sebenarnya FMCG market itu value-nya itu more than 100 billion US dollar. Yearly. Ya, jadi ini it's massive market. Hanya memang di situ there's a lot of dynamic. Ya. Nah, lebih lagi juga kalau misalnya grow yang lo bilang 5-7%, sebenarnya kalau dibandingin sama inflasi kan ya beda-beda tipis ya. Betul. Karena bisa aja didebat bahwa grow-nya itu betul-betul grow atau grow-nya seperti kita tahu ya, naikin harga atau shrinkflation gitu misalnya kan. Dan on top of that kan kalau diperhatiin sekarang juga makin banyak pemain FMCG lokal yang menunjukkan giginya lebih kuat. Betul. Ya, kan? Memang kalau kita ngelihat banyak tuh growth-nya itu banyak di-drive oleh price. Ya kan, naikin harga, bahkan tapi ada certain kategori yang sebenarnya nih premiumize, jadi dia value-nya naik, volumenya juga naik. Contoh beauty kategori itu. Nah itu that's one gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita ngeliat ini masih tetap seksi. Ya market ini. Cuman what happen sih sebenarnya gitu kan. Mungkin kalau kita coba lihat, let's start from the basic, karena kan at the end podcast pertama ini kita scratching all the basic things dulu nih. Ya, sebelum kita terlalu membahas lebih mendalam.
Jadi mungkin kalau kita ngelihat ini di consumer goods ini sebenarnya ini perspektifnya bisa kita lihat dari beberapa hal. Consumer goods ini bisa didefine dari sisi segmentasinya ya, durable atau non durable. Oke. Ya, jadi artinya yang durable ini biasanya adalah yang shelf life-nya tuh di bawah 3 tahun, cut off-nya tuh 3 tahun. Ya, yang non durable. Yang durable tuh more than 3 years. More than 3 years. Gitu ya kan. Tapi ada juga berdasarkan turnover-nya nih. Gitu ya. Itu perputarannya. Perputaran tuh maksudnya kecepatan penjualannya. Kecepatan penjualan. Karena consumption-nya ini consumer ini melakukan purchase-nya dan consumption-nya ini juga frequent. Jadinya juga purchase-nya juga frequent. Gitu ya. Nah, ini kalau kita ngelihat kadang nih FMCG sama CPG, consumer packaged goods sama FMCG ini kadang dipakai alternately gitu ya. Kadang nyaru lah gitu ya. Kadang orang juga bingung. Apa bedanya gitu ya kan. Tapi mungkin kalau yang pernah saya based on my perception, sebenarnya FMCG itu adalah subset dari si CPG nih sebenarnya, consumer packaged good. Ya. Nah, berdasarkan speed atau turnovernya atau tadi yang sales turnovernya, ini yang masuk kategori fast moving consumer goods ini memang yang turnovernya tuh bisa daily, weekly, sedangkan ada yang mungkin pembeliannya tuh bisa nyampe mungkin setiap 3 bulan. Itu mungkin by definition nggak masuk ke dalam fast moving consumer goods. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat karakteristiknya fast moving consumer goods itu apa sih? Fast moving consumer goods dia turnovernya tinggi, kemudian usually ini affordable. Dia bicara pricingnya tuh yang masih affordable, kemudian jadi dia susu premium tuh masuk FMCG kan? Apa? Susu premium masuk FMCG gitu. Kan karena gue bilang affordable. Bagi upper SES itu affordable. Kan? Tergantung affordability itu ya kan. Mungkin bagi gua affordable, mungkin bagi pelitawan kagak ya kan. Justru bagi Pak Pelita itu terlalu affordable. Ya kan? Terlalu affordable gitu, ya kan. Gitu Pak ya. Ya itu deh. Nah, Nah, balik lagi tadi affordable dan biasanya karena turnovernya tinggi, mainnya marginnya nih low. Dia bermain dengan low margin. Jadi memang gamenya tuh lebih ke turnover. Nah, sebenarnya with this characteristic artinya business process untuk bisa succeed in FMCG ini very demanding. Ya kan? Jadi you need to move your product to very fast, rapidly from manufacturing sampai shelf. Kalau istilah yang dulu tuh from farm to fork. Iya. Jadi ada istilahnya tuh go to marketnya, route to marketnya tuh harus benar-benar gitu robust lah. Robust. Ya kan? Jadi karena bisnis prosesnya ini demanding, there is no for certain category out of stock itu sangat destruktif. Karena consumer akan sangat mudah switching. Ibaratnya datang ke toko ngelihat barangnya nggak ada, padahal lu udah niat untuk dibeli, tiba-tiba karena kosong, akhirnya nge-switch ke brand sebelahnya. Betul. Dan kadang yang harus kita ngerti, umumnya di FMCG ini consumer itu mereka tuh belanja itu habitual, mereka tuh autopilot. Mereka tuh biasanya consumer atau shopper tuh creature of habits. Mereka tuh nggak semuanya tuh dikalkulasikan secara rasional. Mereka biasanya udah puas dengan satu produk, ya dia akan datang. Tendensinya dia punya consideration set sendiri nih. Ini barang yang gue bisa beli. Kalau nggak ada, gue akan kesini. Jadi nggak loyal sebetulnya. Nah, for certain category, depend on the category. Depend on the category gitu. Jadi, nah isunya yang tadi saya bilang, kalau misalnya terjadi out of stock,
ini sebenarnya akan sangat impactnya sangat negatif karena ini membuat habit itu tuh ke disrupt. Oke. Consumer yang menjadi preferensi produk yang udah menjadi preferensi utama, ini jadi ke disrupt nih. Dia harusnya udah rutin belinya itu, jadinya ke disrupt. Dia jadi rethink lagi nih. Oke. Ya kan, optionnya dia jadi consider other brand. Karena nggak ada pilihan. Karena kan nggak ada pilihan, Iya. gitu kan. We don't want our consumer in that position. Right. Itu makanya bisnis prosesnya itu sangat demanding. Iya, khususnya untuk tadi route to marketnya harus benar-benar dijaga lah. Prinsipnya benar-benar kita bisa tarik benang merah dari tadi kita ngobrol ke kanan ke kiri. Intinya gimana route to marketnya bisa apa istilah lo tadi dijaga dengan apa istilahnya tadi gue lupa tuh Reza. Lo kan terminologi banyak banget tuh. Kayak gue lagi ngomong sama lupa lagi ya gue ngomong apa ya kan. Gua kayak lagi ngomong sama KBBI. Oh iya. Iya kan. Iya, jadi ya itu harus bisnis prosesnya itu sangat demanding, route to marketnya sangat demanding. So there is no space untuk out of stock. Yes. Ya kan? Itu yang sebagai definition dari fastnya gitu. Ya, definition of fastnya karena demandnya perputaran cepat dan you need to adapt your business process untuk bisa cater to that needs. Oke. Gitu ya kan. Oke. Dan itu yang menyebabkan setup bahwa FMCG itu berada pada level yang sangat-sangat advance lah in terms of execution. Oh iya. Dari sisi bisnis proses, dia memang paling demanding, gitu kan. Dibanding industri lain. Dibandingin industri lain. Detailsnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Moving piecesnya juga cukup banyak. Banyak sekali. Nah itu banyak nih yang kita bisa bedah tuh dari sisi route to market. Nanti itu by the way route to market menjadi salah satu topik. Bahasan nanti. Terlalu berat untuk video pertama aja. Betul. Bagaimana kalau kita fokus what is happening as of now? Nah, apa yang kejadian tadi kan lu udah jelasin tuh itu iya. CPG apa, FMCG sebagai turunan dari CPG. Lu juga udah ngebantu memberikan sudut pandang dari route to marketnya dalam arti untuk speed, loophole yang harus dijaga sehingga tidak out of stock dan lain-lain. Tapi sebenarnya is all that still relevant sekarang? Karena kita mau ngubungin dengan yang tadi kan konklusi kerja di FMCG masih keren gak sih? Masih sama gak sih? Betul. Nah itu tadi kalau FMCG itu masih keren, itu industri itu masih seksi. Oke. Ya kan karena at the end consumer. Bukan karena lu masih kerja di bidang itu. Bukan. Oh, iya. Ini consumer karena ini consumer tuh masih demand. Oh, iya. Demandnya tuh masih tinggi for FMCG. Selama masih hidup masih butuh masih barang-barang itu, masih butuh makan, butuh mandi. Betul, gitu kan? betul. Iya. Nah sebenarnya kalau tadi refer ke what's happening sih gitu ya kan, memang yang terjadi ada shifting nih ya kan. Mungkin affordability itu kan menjadi isu nih selama ini gitu ya kan. Affordability menjadi isu karena kondisi ekonomi. Jadi gitu spending powernya menurun. Spending power menurun gitu ya kan. Walaupun it's not necessarily it's all about murah atau enggak, karena murah atau mahal itu kan relatif. It's about perceived value, what you get value for money lah, what you get from what you pay gitu ya kan. Jadi at the end value for money ini rumusnya dua. You need to jack up your perceived value, ya kan, and then maintain your cost. Price. Jadi perceived value sama price. If you are able to jack up your perceived value, ya kan, itu artinya value for money-nya makin gede. Dan it's justify to perceived value, is it necessarily value di dalam produknya atau justru kemampuan marketing untuk membuat perception value? Betul. Atau fine line in between gitu ya? Betul. Karena at the end it's about how you talk about your benefit in a way that is relevant for the consumer gitu kan. Tapi di satu sisi juga your product need to deliver. Iya, betul. Ya kan, karena at the end you need to deliver your promise. True. Trial itu is only the first step. Yang make sure retention itu terjadi secara organik adalah experience-nya. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada beberapa perusahaan yang
produknya udah well recognized, kualitinya juga bagus, tapi konsumennya shifting nih, oke? Nah, mungkin dari sana pendapat lu gimana nih, Jak? Kita nggak boleh nyebut nama ya? Nggak boleh. Ya. Better not lah. Oh ya, enggak. Kita kan lurus. Ya. Nah sebenarnya yang harus digali itu kenapa shiftingnya, ya kan? Karena at the end mungkin ada nih kita harus mengerti biasanya tuh kita ngelihat consumer funnel-nya nih. Isu kita setiap brand tuh punya isu yang berbeda-beda. Ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat journey-nya consumer itu they start from aware. Mereka aware of the product, ya kan. Kemudian consider to buy the product, kemudian they start to try. Try itu maksudnya beli. Mencoba. Mulai bisa, beli bisa pertama kali. Sampling gitu misalnya. Bisa juga. Oke, gitu kan, tapi bisa juga beli diconsider sebagai trial juga ya. Betul. Nah, kemudian kalau misalnya experience-nya bagus, ini akan leads to retention. Gitu. Teoreticalnya seperti itu. Teoreticalnya seperti itu. Gitu, Idealnya. Nah, sekarang kenapa dia lapsing, istilahnya mereka pindah ke brand yang lain. Itu kan berarti ada reasonnya, berarti itu yang menurut saya yang harus didik lebih dalam nih, reasonnya. Bisa banyak faktor. Bisa banyak faktornya, gitu ya kan. Betul. Karena bisa jadi isunya bukan di brandnya, tapi ke isu yang fundamental, sesimpel availability. Oh ya, out of stock tadi ya. Out of stock tadi. Jadi shifting bukan karena orang nggak mau beli, bukan karena harga, tapi pas mau beli barangnya nggak ada di toko. Sehingga yang tadinya udah consider, you set your mind to buy that product, akhirnya habit itu ke disrupt, dia jadi consider yang lain. Ya, bagaimana dengan mereka yang sekali lagi balik, aku nggak akan mention nama perusahaannya, tapi misterius sekali Pak Pelita. Produk visibility-nya bagus, availability-nya bagus, even dia punya shelf ditata dengan baik, tapi konsumennya shifting. Contoh yang paling simpel mungkin di Indonesia, bagaimana perusahaan-perusahaan lokal itu lapping ya, jauh lebih bagus pertumbuhannya dibanding karena lebih murah Pak. Beyond that. Beyond that. Ada ya produk lokal yang lebih mahal gitu dari produk bukan lebih mahal tapi on par. On par. Comparable. Harga juga bersaing. Tapi konsumennya shifting gitu loh. Jadi ada shiftingnya ke produk lokal nih. Iya, shiftingnya ke produk lokal karena faktor-faktor yang mmungkin lebih eksternal. Faktor eksternal itu seperti boykot misalnya, politics dan sebagainya. Iya. Oke, mungkin tanggapan gue adalah. Tapi jadi menarik sini. Apa nanti ini buat area pada saat kita ngebahas mengenai product management kali ya? Bisa. Nih kalau nggak nih kalau kita nggak mengarahkan Pak Reza nih nanti langsung mekar pada video pertama. Mungkin poinnya adalah there are things yang within our control, ada yang beyond our control. Kayak boycott. Beyond dan within. Betul. Nah, let's focus on what is within our control. Itu sih sebenarnya, ya kan. Sorry, tapi gue bisa against hal ini. Sekali lagi tidak bermaksud untuk memperpanjang diskusi ini ya. Tapi semua itu sebenarnya decision-nya adalah in control. Tergantung level mana yang kontrol. Kan begitu ya. Karena decision make when you do something itu pasti ada guideline-nya dong. Baik itu yang datang dari top down, ya kan? Ya tapi dalam kasusnya kalau misalnya boykot lagi seperti sekarang, ya boykot itu kita nggak bisa lakukan apa-apa, itu beyond our control. Tapi within that territory ada things yang kita bisa kontrol. Maksud saya adalah, sorry ini ntar mau di-cut terserah. Tapi diskusinya adalah kita bisa bilang itu beyond our control. In reality it is not. It's a decision from the management dan it's a decision yang memang benar-benar di-decide kan. You can change that decision, you can clean up your names if you want to. But you can, demand-nya gimana? Kan demand-nya yang tidak ada, artinya shifting demand kan karena boycott. It's not, bukan arahan kan. Benar, tapi you can clear your name, right? Itu yang tidak dilakukan. Makanya itu gini. Jadi boycott itu adalah beyond our control karena itu terjadi di luar kontrol kita. Betul. Tapi there are things yang kita bisa lakukan within our control to
to address that issue. Ya. Itu maksudnya. Mungkin Betul. perspektifnya itu. Coba kita kasih sedikit contoh aja ya. Karena jadi let's say misalnya kasus boycott. Boycott beyond our control. Tapi is there something within our control yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi isu perusahaan-perusahaan yang kena boycott ini? Ada gak ide yang kepikiran di kepala lo sekarang? Within our control. Oke. Promo, is it within our control? Ya, jadi di saat demandnya lagi turun kena boycott, kasih promo gembor-gemboran gitu kan, buy one get one. Betul, bisa seperti itu karena at the end gini, karena I believe boycott. Ntar ini gue bikin dulu ya. Kan bisa di-cut kan. So, ini ngasih pekerjaan banyak ke editor ujungnya. Oke, prinsipnya gini ya. Ini balik lagi to that growth formula. Oke. Ya kan. Growth formula. Growth formula ya kan. Itu bukan kayak iklan susu. Kayak ikan susu ya kan. Maksudnya makin tinggi gitu ya. Makin tinggi. Bukan itu yang lalu. Bukan. Sebenarnya math-nya growth itu kan simple ya kan. Kalau organically growth ini harusnya didorong karena consumer base-nya nambah. Betul. Either consumer base-nya nambah atau consumption-nya juga meningkat. Oke, ya kan, bisa jadi 2 poin ya. 2 poin itu, gitu kan. Betul. Consumer base-nya nambah, jadi ini sebenarnya rekrutmen, sama consumption-nya meningkat nih, ya kan. Ya ini retention. Kalau jumlah toko meningkat, itu masuk dalam growth formula gak tuh? Jadi sebenarnya jumlah toko meningkat ini harus dibarengin dari consumption-nya. Ya, karena kan? Kalau jumlah toko doang yang meningkat, tapi demand-nya nggak di take care, jadi retur mukanya. Ya, kan? Jadi mukanya. Akhirnya ini yang lagi ditunggu-tunggu dari Pak Reza ini. Istilah-istilah dan slogan-slogan dia yang udah dimasukin di dalam KBBI. Distribution-nya di-push, demand-nya nggak ini bertepuk sebelah tangan ceritanya gitu ya kan. Jadi harus berimbang supaya tepuk tangan tuh ya kan. Kalau cuma satu nggak bisa tepuk tangan. Oke. Ya itu hal yang klasik lah ya kan. Antara marketing sama sales untuk di FMCG. Which nanti jadi topik. Itu jadi topik lagi. Kita mau bahas nih mengenai hubungan sales sama marketing gitu ya kan. Apa sih marketing? Apa sih role-nya sales? Betul. Mungkin banyak yang orang awam ngelihatnya ini sama-sama aja sebenarnya. Anyway, yaitu tadi balik lagi ke recruitment sama retention. Ya kan, ya gue selalu believe kalau di Indonesia ini mungkin most of the consumer itu kita tuh 280 juta consumer di Indonesia, populasinya 280 juta gitu ya kan. Jadi kita punya basis consumer yang sangat besar. Makanya banyaklah perusahaan-perusahaan asing demen ke sini. Pasarnya besar. Betul. Cuman mungkin we need to assess ourselves gitu ya. Kita tuh penetrasinya udah sejauh apa sih? Gitu kan. Penetrasi yang dimaksud sini. Penetrasi di sini ada. Jadi ini sebenarnya dari biasanya penetrasi itu dilihat dari target audience, nggak to the whole population, tapi target audience yang relevan for the product. Misalnya target audience yang relevan to the product nih misalnya antara 15 sampai 25 tahun, let's put a number misalnya 40-50 juta orang. Consumer yang penetrasi itu biasanya kita ngelihat yang pernah membeli in the past 12 months. Itu kita define penetration sebagai referensi. 12 bulan. 12 bulan biasanya. Itu yang common. Sampel dalam 12 bulan nggak terhitung. Apa? Itu kita bisa consider lah. Dia consume in the past 12 years. 12 months, sorry. Apa juga itu. Kalau gue datang ke rumah Pak Pelita, gue coba produk itu, gue dikonsider sebagai penetration nggak? Susah diukur. Makanya yang paling common tuh purchase. Karena purchase itu bisa diukur. Biasanya ngukurnya di mana? Ada yang namanya research, namanya brand health track gitu ya kan. Brand health track. Itu researchnya siapa? Nggak boleh disebut? Nggak boleh. Ya ini karena banyak sebenarnya provider yang bisa memberikan itu gitu ya kan. Agency yang bisa memberikan itu. Mereka biasanya ada household panel yang mereka ditanya-tanya ya, mereka survei dari household panel itu. Itu yang dimaksud dengan penetration. Itu penetration. Jadi itu sebenarnya dari jumlah estimated target audience terhadap produk tersebut, berapa banyak yang sudah beli dalam rentan waktu 12 bulan. Betul. Beli. Bukan minta
bukan nyolong, bukan terima sampel, Ya, beli. Beli. Karena beli yang bisa diukur. Yang bisa diukur. Oke. Gitu kan. Jadi ini sebenarnya untuk bisa ngelihat ukuran pertama untuk ngelihat consumer base kita tuh seberapa banyak sih. Ya, ya. Gitu, ya Oke. kan. Nah, karena prinsipnya bisnis itu kayak leaky bucket. Ya kan? Leaky bucket. Ember bocor men mukanya. Ya kan? Mukanya ember bocor. Nah, jadi consumer base-nya itu pasti ada yang lapsing. Oke. Ada yang keluar dari marketnya, mereka berhenti menggunakan produk kita. Contoh ya kalau misalnya susu, udah pasti untuk growing up milk, susu umur 1 sampai 3 tahun. Kalau dia umurnya udah 4 tahun ya dia pasti akan lapsing. Yeah. Dia pasti akan keluar dari dan dia mencari susu yang lain yang lebih relevan. Yeah. Kecuali kalau dia nggak tahu umur susunya itu udah sampai 3 atau tahun. dia nggak tahu umurnya dia berapa gitu ya kan. Bisa juga gitu ya. Lu tahu umur lu berapa kan? Enggak, gua nggak tahu. Itu rahasia. Ya, berarti lu nggak pernah lapsing sama susu. Nggak pernah lapsing. Gua masih pakai susu gam. Sampai sekarang. Oke. Buat yang nggak tahu, gam itu growing up milk. Nah, jadi seperti itu tadi leaky bucket. Jadi sebenarnya formulanya adalah prinsip pertama adalah kita harus rekrut minimal sebanyak yang lapsing dong. Tuh. Jadi kalau kita udah kita ngerekrut 100, kena dengan asumsi kalau yang lapsing 100 sebenarnya balik ke titik nol. Ini hanya maintain bisnis nih mukanya. Hanya maintain, tidak tumbuh. Ya kan? Nah, jangan sampai yang masuk 20, yang leaking 100. Nah, itu shrinking tuh. Itu shrinking. Ya kan? Jadi prinsip pertama adalah ya you need to recruit more than your lapser. Itu dulu tuh prinsip utamanya tuh untuk formula growth-nya nih, ya kan. Nah itu makanya it's good to have all of that understanding, then later on define the right KPI dalam sisi user recruitment-nya. How-nya nanti kita bisa bahas the next podcast. Terus itu source of growth 1. Source of growth kedua adalah dari existing penetration tuh. Tadi gue butuh sedikit nge-loading tuh. Penetration dan penetrationnya seberapa banyak itu tadi. Ya kan. Minimal. Penetrationnya basically new usernya harus lebih besar dari lapsingnya. Itu prinsipnya. Gitu ya kan. Terus yang kedua adalah retentionnya nih. Retention kadang orang ngelihatnya nih lifetime value-nya atau bisa juga kita average weight of purchase-nya nih. Gitu ya kan. Jadi retention in this case dia sama gak dengan loyalty? Maksudnya kita sama loyalty. Retention is loyalty. Loyalty gitu ya kan. Jadi di situ bisa dari sisi frequency of purchase-nya. Sama lifetime lama dia sorry. Gua ulangin lagi ya. Jadi butuh suara rewind nggak? Butuh rewind. Lu yang bikin suaranya. Ya, jadi retention itu kombinasi antara banyak yang bilang ini misalnya kayak lifetime value-nya lah. Berapa lama dia consume dan setiap pembelian tuh berapa value-nya. Jadi misalnya value per purchase-nya 5.000 dan dia consume-nya selama 12 bulan. Gitu ya kan. Dan itu cara mengukur value retention-nya. Betul gitu kan. Jadi retention ini bisa nyambang jadi 2 nih. Seberapa sering dia consume, frekuensinya sama per consumption-nya seberapa besar. Contoh nih, ya kan. Dia bisa jadi minum susu 2 kali sehari. Frekuensinya dapat dong. Frekuensi 2 kali sehari. 2 kali sehari. Selama 6 bulan, selama 12 bulan. Dan per consumption-nya dia hanya 3 sendok nih. Padahal harusnya 5 sendok. Jadi di bawah aturan consumption-nya. Di bawah aturan consumption. Gara-gara mahal mungkin tuh susunya. Gitu. Coba susunya Pak Pelita yang beli itu Pak pasti pakainya 8 sendok tuh gua rasa tuh. Betul. Jadi sebenarnya dalam lingkup retention ini bisa banyak nih yang bisa kita address nih. Ya gua sih personally nggak setuju dengan konsep retention itu sama dengan loyalty sih. I see that as something totally different. Retention adalah sesuatu yang menurut gue does not come from the heart. It comes from an incentive, gitu kan. Jadi kayak misalnya sebuah brand merekrut seorang consumer
and then maintain hubungan dengan consumer tersebut untuk tetap melakukan repurchase with any kind of method ya, misalnya seperti memberikan diskon tambahan potongan harga di pembelian kedua gitu misalnya, atau pengumpulan poin, ya kan ada insentifnya, right? Loyalty doesn't come from incentives, that what I believe gitu. Loyalty itu ibaratnya kayak ya kita bicara sebuah brand deh misalnya, yang terbuka Apple, fanboy gitu kan, itu pure loyalty, not incentivized dia. Tapi kalau kita jelekin Apple sedikit, wah abis tuh dibully lah online kayak gitu kan. Itu gue percaya sebagai loyalty. Tapi in this case retention untuk consumer goods, is it actually sama gitu gak sih dengan loyalty? Gue tuh masih kayak nggak ketemu gitu di hati gue aja. Sebenarnya retention atau loyalty itu menurut gue sih sama ya. Hanya tadi yang cara kita address retention ini harus dua sisi nih. Kalau tadi kita starting pointnya adalah produk itu harus memberikan benefit ke si consumernya. Benefit yang memang kalau yang tadi ngasih poin segala macam tuh sifatnya benefit yang di luar produk delivery-nya nih, di luar produk benefitnya. Ya, jadi for example nih, produk benefit produknya itu benefitnya harus justify for the consumer tuh untuk consume ini in the long run. Ya kan? Benefitnya. Jadi harus itu produk itu harus memberikan benefit itu. In the long run. In the long run supaya retention itu bisa terjadi. Jadi karena kalau misalnya gini, kalau misalnya produk itu tidak memberikan benefit, apakah itu benefit yang functional atau emotional buat si consumer? Gak bakal dibeli juga dari awal. Gak akan dibeli dari awal. Gitu kan. Nah, tapi kan when you talk about competition, bisa aja dua produk menawarkan. Betul. Nah, itulah makanya yang tadi benefit tambahan di luar produk delivery, produk benefit itu, ini hal-hal yang bisa menjadi differentiator. Yang tadi poin redemption dan segala macam itu. Retention. Betul. Right? Retention. Betul. Is it loyalty? Kalau kena balik lagi, loyalty buat gua personally, ini opini pribadi ya. Loyalty itu harus datang dari si konsumennya, dari hati konsumennya, bukan di drive dengan insentif. Betul, makanya tadi yang produk benefit itu, karena dia merasakan benefitnya dan dia bisa connect with the brand. Ya kan? They trust the brand. Right. Gitu. Jadi but for consumer goods, does it make sense gitu? It makes sense untuk brand-brand seperti ya balik lagi kita ngambil contoh brand-brand HP gitu yang udah advance gitu ya. Yang you can see how loyal they are to that specific brand gitu ya. Atau brand-brand baju olahraga atau apa kan maksudnya emang emotionalnya tuh dapat. Tapi do you personally believe untuk produk yang kategorinya fast yang tadi lu udah bahas nih prosesnya fast, everything about fast. Memang sama ya gitu ya pelakunya. Ada ya yang cinta sama brand fast moving consumer goods tuh sampai gitu loh. Karena gue selama ini menganggap bahwa karena fast itu harus pakai insentif biar perputarannya cepat kayak gitu kan, incentivized. Jadi ada sort of loyalty tapi lebih kepada karena retain gitu kan. Kan retention itu basically kan base-nya tuh retain gitu kan. Jadi ya itu karena jangan-jangan apa karena motivasinya gitu. Bukan ke build loyalty-nya. Tapi menurut gue sih ini mungkin nanti kita bisa explore. Kita bisa explore. Oke. Karena ini dimensinya banyak nih. Dimensi banyak. Dari loyalty. Gue cuma demen aja manas-manasin lo. Ini topiknya udah keluar banyak kan ya. Ini topiknya udah keluar banyak. Jadi kita coba kembalikan ke jalan yang benar. Ke jalan yang benar dulu. Jalan yang lurus. Ya. Jangan sampai jadi ceramah agama tapi. Betul. Nah, jadi tadi kan lu lagi ngomongin growth formula. Kita udah kemana nih? Growth formula di mana? Kita udah ngomongin sampai mana? Ya kan. Oke. Emang susah ya ngejaga topik ya? Ngejaga topik susah men. Liar men urusannya. Liar emang aduh. Padahal tadi udah dipikirin ya topiknya pokoknya ini aja gitu kan. Jadi tadi balik lagi ke growth formula itu, ya kan. Prinsipnya tadi kalau kita mengacu ke what happen nih di industri banyak FMCG marketnya masih oke, masih seksi, tapi di situ banyak dinamika. Some manufacturer bisa keep up
Oke. Some nggak bisa keep up. Keep up dengan kondisi Dengan yang pace-nya, ada. dengan kondisi yang Iya, ada, dia yang di luar nggak agile enough untuk adapt with the situation. Right, yang lo maksud dengan situation adalah uncontrollable situation Uncontrollable, yang tadi lo jelasin betul, itu kan? itu salah satunya. Oke. Oh, itu salah satunya. Betul, Oke. termasuk juga kayak ini kalau misalnya behavior shopper behavior change, ya kan? Contoh waktu kemarin COVID, itu behavior shopper behavior di totally shift. Ada beberapa produk yang nggak ngapa-ngapain langsung diuntungkan. Gitu ya kan. Selesai COVID langsung skydive gitu ya kan. Itu hal-hal, makanya FMCG ini dinamikanya luar biasa gitu ya luar kan. biasa, betul. Nah, itu one Tapi of the targetnya example. nggak dinamis biasanya ya. Nggak dinamis. Targetnya cuma one way up doang. One way gitu. up, ya kan. Aktualisasinya yang begini. Nah, bisa aja loh, Pak. itu ya kan. Nah, Ini lucu. Itu makanya jadi tadi kalau yang bisa keep up, ya tentunya dia akan survive. Nah ini banyak nih yang nggak bisa keep up nih. Akhirnya kita banyak denger nih cerita-cerita inilah efficiency lah ya kan, efficiency here and there gitu ya. Itu kan. kata-kata indahnya Kata-kata indahnya. Efficiency. Ya. Gitu. Nah itu makanya at the end semua bisnis itu kan di FMCG juga itu kan nyari keuntungan. Ya semua bisnis lah. Semua bisnis ya bukan kan. hanya FMCG. Bukan hanya FMCG. Apalagi FMCG. Ya kan. Nah, Yang profit marginnya tipis tadi. betul. Oh tipis Pak ya FMCG itu Pak ya. Theoretical. Oh theoretically, oke. Nah, kembali lagi kalau kita ngomong profitability itu hanya ada dua nih yang perlu di-consider. Oke. Ya kan. Pertama adalah top line-nya, sales-nya, increase sales atau reduce cost. Oke, increase sales atau reduce Hanya cost. itu caranya untuk ningkatin profit. Jadi either do one of two atau do two of two gitu ya. Iya, gitu. Ya kan? Bisa dua-duanya. Bisa Umumnya dua-duanya. memang Idealnya dua-duanya. Idealnya, dan ini sekarang kalau kayak gitu Idealnya salah satunya. Ideal satu. Enggak dong, dua-duanya kan. Jadi biar revenue-nya No, naik, jadi langsung cost-nya naik. turun. jadi kayak mulut buaya men ya kan. Mulut buaya gini ya kan. Iya. Nanti Asal mulut buaya aja bukan ini yang target, ini actual. Itu beda tuh urusannya ya kan. Itu buaya mau nyerang lo. Buaya. Kalau mulut buayanya ini top line-nya, ini cost-nya, itu excelente caperente de mucho. Oh, tuh, ya kan. ini lagi KBBI keluar lagi. Oke. Gitu. Nah, Oke. ya itu prinsipnya gitu ya kan. Itu makanya sekarang ini banyak yang Kayak coba lu tulang lagi abis lo ngomong, gue ingetnya buaya doang. Jadi kesimpulan dari profitability adalah satu, lo harus meningkatkan revenue, which is basically ningkatin sales, right? Dan yang Yang kedua, kedua adalah efisiensi, reduce cost. reduce cost. Oke. Ya kan. Tadi kan kalau kita ngelihat bisnis prosesnya untuk di fast moving consumer goods nih very demanding nih, gitu ya kan. Dan ini sekarang ya sebenarnya udah dari dulu nih FMCG company ini juga banyak sekali inisiatif untuk mencari peluang-peluang untuk mendorong efisiensi. Dari mulai manufacturingnya, dari mulai route to marketnya, which is itu another topic yang akan itu another topic Bisa gitu banyak ya bahas kan. tuh, apalagi soal supply chain. Dan di situ tuh sebenarnya more and more ke depannya teknologi itu akan play a big part in driving efficiency. Oh yes, of course. Gitu, ya kan. Nah itu akan banyak nih. Lu sempat ngomong AI, AI akan play. Automation aja bisa membawa banyak efisiensi. Betul. Apalagi artificial intelligence. Betul. Gitu. Dan ini AI itu kan overuse banget ya kata-kata AI ini kayak orang di-abuse gitu. Oh, everything about AI gitu. Cuman mungkin nanti in the next podcast kita coba melihat use case-nya AI nih. Ya bisa. Seperti apa sih? Bahkan use case practical use-nya AI gitu. Karena ya sekarang kan? juga sering jadi gimmick juga kan. Banyak Gimmick, perusahaan betul. gede kayak Kesannya menerapkan AI untuk kebutuhan publicity. Ya kan? Belum tentu begitu ngelihat wah ini global company menerapkan inisiatif AI seperti ini. Tahu-tahu pas Di kita belakangnya orang pergi semua ke field gitu kan. Terus kita ngelihat realitanya wah ternyata timpang gitu, bahkan nggak tahu sama sekali gitu kan. Betul. Jadi betul. Jadi we're gonna talk about practical AI. Practical AI. Yeah. Gitu. Topic for another day. Topic for another day. Jadi akan banyak sekali
this podcast ini lebih ke arah just scratching the surface saja nih, Scratching gitu surface, ya kan. yes. Dan tadi technology it's not only for efficiency tapi juga untuk dorong top line. Oh ya, pasti. Ya kan? Itu yang paling penting. Itu yang paling Malah kalau penting. bisa teknologi untuk dorong top line dulu baru ngomongin efisiensi, ya kan? Itu Jadi yang lagi dikejar kan? Itu yang kita kejar gitu ya kan. Satu lagi mungkin tambahannya adalah people, orang-orang yang ada di dalam itu. Betul, How betul. you gonna make it happen kan? Betul, Oh, iya, betul. betul. Iya. Gitu. Jadi itulah itu kalau kita bicara growth formula, Oke. ya ini links back ke yang tadi nih gimana manufacturer ini bisa adapt with the situation nih, ya kan? Dengan kondisi yang penuh ketidakpastian. Betul gitu kan. Tapi di satu sisi demand untuk tetap delivering profit itu akan terus, ya itu yang namanya bisnis mereka akan selalu ada. Ini lu bukan curhat colongan kan? Bukan Bukan. Oke. Ya kan? Siap. Jadi, itu jadi ya at the end itu tadi ya kan, top line, efficiency, dan kalau kita ngomong top line it's all about growth formula. Gimana kita balancing antara penetration sama retention. Penetration, retention. Itu growth formula. Itu growth formula. Oke. Dan adaptability yang lo maksudkan pokoknya menyangkut seputar growth formula ini ya. Betul. Okay. Dan banyak company di luar sana yang kita lihat mungkin mengalami gonjangan sehingga akhirnya harus melakukan hal-hal seperti efisiensi dan lain-lain adalah bentuk either tidak bisanya mereka mengikuti ini atau justru cara mereka mengikuti, bisa either tuh kan. Betul. Oke, alright. Oke, tapi gitu. alright. So tapi in the end seperti lo bilang, hal-hal atau inisiatif seperti ini memang harus dilakukan from a perspective company as a whole, not only a leadership position gitu ya di si perusahaan FMCG tersebut, tapi benar-benar bisa trickle down sampai ke level eksekusinya. Betul. Ya. Nah ini topik juga yang menarik nih gitu ya kan. Sengaja gue mancing. Banyak sekali kalau kita ngelihat orang sangat fokusnya ke strategi. Nah, ya kan, strategi. Kadang strategi tuh indah banget, udah excelente banget lah, udah ya kan. Ini udah sangar banget ya kan. Kalau kita ngelihat chartnya tuh udah kayak ada bubble chart segala macam gitu kan. Picasso, bro. Chartnya bisa digantung panjang gitu kan. Kualitinya quality lukisan Michelangelo, Picasso. Betul. Tapi at the end strategi ini as good as the execution. True. Bener gak? Sebagus-bagusnya strategi ini it's as good as the execution. Jadi kalau executionnya cuma 70%, iya, that's the limiting factornya di eksekusi, gitu. Yang kita tahu tapi memang yang susahnya di eksekusi. Eksekusi gitu ya kan, karena the part of the strategy yang the experience of less shopper atau consumer it's the execution. Gitu. Nah, jadi nanti kita akan banyak ngebahas tentang execution nih. Ya kan, mungkin nggak banyak kalau kita ngelihat di berikutnya, dan this is where a lot of technology segala macam ini akan play a big part. Ya, untuk ngebantu eksekusi. Untuk ngebantu execution. Soalnya udah terlalu banyak mungkin video atau pembicaraan yang ngebahas tentang strategi. Udah bosan kali ya. Betul. Nah, sekarang tentang gimana kita mengoperasionalkan strategi itu. Mengoperasionalkan strategi. Gitu, ya kan. Jadi ya itu akan kita bahas di topik-topik berikutnya nih. Ya kan. Jadi memang ini sesuai dengan ambisi kita nih untuk make sure apa yang kita bahas di podcast ini itu semuanya adalah hal-hal yang praktikal. Betul. Gitu. Memang di podcast ini kita belum masuk ke situ ini karena kembali lagi ini masih scratching the surface. Iya, scratching the surface. Kita juga masih latihan. Gitu dan itu tujuan utamanya sebenarnya. Kalau enggak ntar nggak ada podcast lagi. Oh iya. Betul. Gitu. Mungkin juga sebagai bentukan ekspektasi bahwa kita juga akan menjaga supaya kalaupun pakai case tadi will be very nggak akan mengarahkan kepada menjelekkan atau melebih-lebihkan sebuah brand atau apa, tapi mencoba benar-benar ngelihat dari perspektif yang seobjektif mungkin. Mungkin gitu aja ya. Soalnya agak susah ya ngomongin case tadi, tapi kalau nggak ada case-nya gitu. Kalau nggak ada brandnya susah ya. Betul. Jadi ya nanti mungkin kita akan selektif. Oke. Seperti itu. Right.
Jadi kesimpulannya apa aja? Bisa lo tarik benang merahnya gak? Kan lo udah ngomong ke kanan ke kiri. Iya. Banyak yang kita bahas ya. Banyak yang kita bahas. Dia disuruh kerja terus gitu kan. Tadi suruh jawab, suruh mikir, sekarang suruh simpulin. Ya, biarin aja Pak. Iya. Okay. Jadi benang merahnya tuh sebenarnya adalah look, FMCG ya itu everything is fast lah. Kalau kita lihat karakteristiknya itu memang fast dan di situ kalau kita lihat to win in this field memang we need to be our business processnya itu sangat demanding that we need to be able to be very agile to adapt. Right. Ya kan karena fastnya itu perubahan juga bisa terjadi sangat fast tuh di situ. Oke. Ya kan, jadi agility itu untuk bisa keep up with the pace itu penting banget. Ya. Jadi bisnis prosesnya itu harus harus robust, tapi juga in a way to flexible gitu ya kan, to adapt with the situation gitu kan. Nah, itu. Nah kemudian at the end semua bisnis itu yang kedua semua bisnis itu kan at the end itu it's all about managing profitability. Ya kan profitability itu tadi it's about managing two things. Top line sama cost. Managing cost. Ya. Mungkin yang buat belum aware top line itu revenue. Revenue ya. Revenue sama cost. Nah, jadi kita akan ada ini yang akan menjadi topik yang akan kita bahas nih. Kita akan fokus gini, how to drive top line. Tadi kita bicara masuk ke poin ketiga, growth formulanya, how to drive top line. Yes. Ya kan? To grow your business hygienically secara yang sehat adalah itu menarik tuh, hygienically. Ada penyebab kenapa dia pakai kata hygienically. Karena banyak pertumbuhan bisnis sekarang khususnya di FMCG yang boleh di-consider not hygiene. Not hygiene. Not hygiene. Kita nggak bilang fake, tapi not hygiene. Ya, sorry. Oke. Bukan fake, not hygiene. I think that's the right thing. Bersih ya, mesti dicuci dulu. Mesti dicuci ini ya kan. Mukanya mesti dicuci. Mukanya dicuci nih ya kan. Nah, ya itu in the long run itu akan bite you back, itu kan jadi bumerang. Bom waktu lah ya. Bom waktu gitu ya kan. Sering lah kita lihat kondisi seperti itu gitu kan. Makanya the more hygienic way to grow your business adalah expanding your consumer base. Ya. Either expanding your consumer base atau increase the consumption per consumernya. Ya, tapi there's a limit of consumption. There is a limit. Lu makanya gak mungkin bikin orang minum susu 10 kali sehari. Betul, kan? atau sikat gigi 20 kali sehari gitu kan. Betul. Nah, bisa jeber tuh bibir ya kan. Nah, jadi ya makanya gue selalu ngelihat prioritas utamanya itu is all about penetration, recruitment. Lu harus punya mesin yang efisien nih untuk dari sisi rekrutmen. Ya kan, karena gue yakin most of the brand ini sekarang ini kalau assess tuh penetrationnya mungkin nggak banyak lah brand yang udah penetrationnya sangat tinggi lah ibaratnya seperti itu. Iya betul. Tapi aduh ini jadi gatel nih, takutnya kalau ngelempar topik lagi jadi makin ngelebar. Gak apa-apa, ntar di-cut kita keep buat. Gitu. Enggak, tapi karena menariknya kita tahu kan bahwa a lot of focusnya memang nggak necessarily ke recruitment new user gitu. Kayak taking for granted is driving sales itu more about pushing stock level di level toko. Right? Not necessarily gitu. Nggak semua bukan menuduh ya, tapi nggak semua marketers atau orang sales berpikiran seperti itu kan. Bahwa new user yang tadi lu bilang growth formula tuh nggak selalu menjadi hal yang jadi checklist utama gitu kan. Betul. Tapi stok level toko gitu yang lebih diperhatiin gitu kan. Itu terjadi karena antara ambition, ada gap antara ambition sama tadi itu demand. Ya kan? Kemungkinan karena you not focus enough in driving your consumer base. Ya, sehingga ada gap nih antara ambition sama real demand-nya. Tapi ada sehingga disitulah terjadi stock loading to fill in the gap. Oke. Ya kan? Iya benar. Betul. Karena sekali lagi pertanyaannya balik adalah short term ini kan juga tergenerate
karena profitability yang tadi lu mention. Karena harus ngegas revenue. Karena harus ngegas Karena revenue. nggak bisa dipungkiri kan, Ja, bahwa Nggak bisa. revenue principle itu datangnya dari penjualan ke distributor. Betul, Right? betul. Sementara ya lo tau lah bahwa target itu kan harus dikejar berdasarkan revenue tersebut gitu kan. Jadi mungkin kenapa lu mau motong? Oh bukan, gue mau nambahin. Jari dia udah nanya begini. Mulut gue udah gatal pengen nambahin gitu ya kan. Nah. Iya. Jadi gue sampai lupa deh gue mau ngomong apa. Lu tambahin dulu deh. Oke, gue tambahin dulu gini ya kan. Ngerti? Jadi gini, to certain extent memang ada opportunity untuk, makanya mungkin jangan kita sebut stock loading dulu. Kita harus make sure Availability. stoknya ini sufficient. Karena ada distributor, ya kan, ada retailer, Oke. ya kan, baru ke consumer nih, Oke. ya kan. Kita harus make sure stok di distributor sama di retailer ini sufficient. Sufficient. What is the definition of sufficient? Nah ini banyak lagi nih dimensinya Karena urusannya. ibaratnya kalau barang tersebut nggak ada demand sama sekali, satu produk aja udah Nah sufficient, gini, atau nggak ada produknya juga sufficient gitu kan? makanya kita bicara nih order parameternya nih harus clear nih. Oke. Kalau kita bicara di stock sufficient itu kita bicara stock cover. Ada yang mereka ngelihatnya nih, kalau di distributor bisa ngelihat pastry month, gimana sih rata-rata jualan 3 bulan ke belakang, atau kombinasi antara pastry month sama future forecast. Oke. Ya, poinnya adalah ini yang menjadi acuan gitu. Berarti Historicalnya yang jadi acuan Iya. untuk menentukan Stock cover. Stock cover yang sehat gitu. yang sehat, ya kan. Jadi kita bilang ini loading atau tidak itu sebenarnya acuannya ke situ. Kalau di atas stock cover Yang di-agreed yang di-agreed berarti loading gitu. berarti loading. Dengan klarifikasi mungkin karena lihatnya kan bukan hanya historical. Oke. Betul, forecast. Forecast. Oh, iya, Betul. Kadang-kadang tapi kalau forecastnya suka historicalnya beda pandangan jualan gitu ya. 20, forecastnya jualan 100, harus punya stok 100. Betul. Nah tinggal how to make that forecast happening. Iya, karena jendela forecast beda-beda Pak kayaknya Betul, gitu, antara yang di lapangan dengan yang di head office gitu kan. Ini Jendelanya berbeda gitu kan. Yang satu ngadep gunung, yang satu ngadep laut. betul. Nah, ini topik yang menarik lagi nih kalau kita membahas masalah forecast, ya kan? Di mana nanti AI itu sebenarnya bisa play a big part tuh di situ. Bisa. Ya kan. bisa. Cuman kembali lagi nih. Ya. Kita jangan dianggap yang namanya ngedorong stok ke distributor atau retailer itu semuanya dianggap negatif jatuhnya. Kalau tadi kan conversationnya takutnya. Enggak dong, itu penting. Soalnya kan itu yang ngebayar gaji karyawan. Betul. Jadi maksudnya benchmarknya apa? Benchmarknya adalah tadi tuh kalau di distributor kontraktual DOH-nya berapa? Days on hand-nya, ya. ada yang DOI, days of inventory gitu ya kan. Jadi Beda-beda kontraktualnya berapa? Ya, ya. Lebih itu baru you're pushing too much nih, Right. lu loading, Ya. ya kan. Kayak misalnya, Kalau bisa aku tambahkan adalah apapun yang di plan itu harus punya responsibility di situ. betul, Kuncinya ada di sana, betul ya? betul, ya. Apapun yang di plan harus punya responsibility. Ya, kalau Artinya kalau misalnya sudah nge-loading lo harus berani tanggung jawab untuk suruh harus loading. bertanggung jawab untuk memastikan produknya keluar. Oh iya, iya. Ya, maksudnya di situ mungkin lebih ke arah forecast yang di-agree. Forecast yang di-agree Karena- dan effort dari lintas divisi. Betul. Karena kan tadi kita sempat bahas di awal kan bahwa it's all about the collaboration between sales and Betul, marketing juga kan. betul. Generating demand-nya juga harus berjalan berbarengan Betul, gitu loh dengan proses distribusinya. Betul. Begitu ya? Begitu betul. Pak ya? Benar, Oh, benar. Semangat bener. Benar, karena bisa jadi DOH-nya 60 hari, tapi kalau ini refer ke forecast, forecastnya dibuat double. Jadi kesannya Jadi kesannya DOH-nya kan DOH aman gitu ya kan, DOH-nya tapi aman. itu loading. Oh, iya. Tapi secara secara smooth lah di loadingnya. Ini curhat gak Pak? Oh enggak. Ini Tapi saya agak takut enggak. gitu ya. Jadi maksudnya di sini Ntar kita harus enggak lah, ini kan Enggak, kita ini- di sini untuk ngomong kenyataan. Ya kan katanya harus ngomongnya sharp oke. analysis. Jadi kembali lagi tadi DOH itu ya kan. Ya di distributor. Ya, oke. Ya karena gini, kalau ini nggak sesuai dengan DOH-nya sesuai, karena agreed DOH itu udah punya pertimbangan. Ya kan? Karena umumnya distributor, ada distributor yang manufacturer yang pakai multi disc.
ada yang Multidis itu maksudnya multi distributor, banyak distributor. Ya. Ada juga yang distributor yang dia punya satu national distributor yang dia punya banyak cabang. Misalnya kalau misalnya 60 hari itu udah ada pertimbangannya karena dia harus realokasi barang ke cabang-cabangnya nih. Gitu kan, itu ada lead time-nya. Jadi kalau misalnya di bawah itu sebenarnya akan ada resiko out of stock. Service levelnya bermasalah nantinya. Jadi itu tuh pertama, forecast-nya harus proper, by cabangnya, ya DOH-nya sesuai, terus baru ke retailernya. Ya, belum lagi consider lead time. Betul. Lead time sampai ke retailernya itu. Nah, jadi belum lagi mikirin infrastruktur, ya kan? Karena kan mesti mikirin infrastruktur gudang distributornya, ya kan? Hal-hal seperti ini kan punya pengaruh terhadap stock cover juga. Nah ini semua nih adalah kalau kita bicarain tadi ini kita bicara route to market nih. Nah itu jadi topik lain. Betul. Enak juga ya kita mancing kayak gini nih untuk ngegali nanti biar mungkin teman-teman yang lagi nonton bisa tahu nih nanti pengembangan topik kita tuh arahnya akan kemana saja. Betul. Terus sudah itu ke retailer. Nah ini juga gimana distributor nge-serve si retailer. Ini banyak juga nih dimensinya. Ada retailer yang dia udah punya sistem sendiri, ya kan itu sistem itulah berarti order parameternya tuh yang harus bener nih settingannya. Tapi itu udah yang canggih-canggih. Itu yang canggih, tapi kebanyakan nggak seperti itu tuh. Nih, kan kayak gitu kan. Kebanyakan nggak seperti itu, ya kan. Nah itu tuh role-nya dari si salesman itu sangat penting. Oh jadi salesman yang disuruh ngitung. Apa gitu. Ya itu harapannya, ekspektasinya, iya, strateginya. Bukan untuk make sure. Karena at the end fulfillment di level toko yang nggak punya sistem itu akan sangat depend ke gimana salesman merekomendasikan order. Betul. Tapi kan salesman untuk merekomendasikan order dia butuh menghitung juga. Gitu. Betul. Harus ada stepnya nih. Harus ada step untuk menghitungnya seperti apa. Ya. Karena mungkin dari pengalaman gue di sini nih yang sering menjadi isu adalah logika ordernya ini benar atau enggak. Ketika lo ngomong logika order tuh kayak tahapan kayak in-call execution, tahapan pada saat saat dia datang ke toko, nyapa, ya kan? Halo Pak, apa kabar? Terus gitu. stock checking, terus dia keluar dengan rekomendasi ordernya seperti apa? Ada salesman yang datang, Bu mau order apa? Itu nggak keluar rekomendasi order. Nggak keluar. Beda kalau misalnya, Bu, Ibu average salesnya, saya kan kunjungan setiap minggu. Ibu tuh rata-rata penjualannya 10 nih. Ya kan? Ini dengan buffer stoknya segini, ini harusnya stoknya Ibu ini ada 15. Saya cek. Canggih banget tuh salesman ya. Gue canggih langsung kalau kayak gitu. Lu bisa kebayang nggak kalau itu AI yang melakukan semua itu? Oh iya, bisa ya kebayang. Kan? Tapi baru dibayangin doang. Dibayangin doang gitu ya. Belum bisa dibikin, baru bisa bayangin. Tapi nggak ada yang impossible. Nggak ada yang impossible. Betul, ya kan. Jadi itu kembali lagi ini tapi banyak lah. Mungkin again itu akan menjadi salah satu agenda kita juga ya mengenai productivity salesman, lalu mengenai service level atau stock cover, perhitungan, forecast dan lain-lain. Ini basically again cuma nge-highlight buat teman-teman yang lagi nonton bahwa dimensinya banyak nih. Dimensinya banyak dan kita nih hanya kayak mencoba untuk kayak kalau minjem kata-katanya Reza tadi ngegaruk permukaannya aja gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat kita datang ke supermarket beli produk ngambil dari shelf itu produk itu ada di shelf itu tuh di belakangnya tuh banyak banget tuh prosesnya. Tadi kita bicara itu tuh proses untuk make sure produk itu konsumen nggak ya. Konsumen nggak gampang gitu. Ada di atas shelf udah. Terus dicari kagak ada muke gile ini susah banget. Dikata-katain gitu ya kan. Dimaki-maki. Dimaki-maki habis itu pindah ngambil brand sebelahnya. Iya gitu ya kan. Jadi sebenarnya prosesnya tuh panjang gitu ya kan. Nah, ini kita belum bicara lagi udah sampai ke situ. Terus gimana how do brand represent themselves on shelf? Visibility gitu kan. Kenapa? Karena at the end ya ini depend on the category gitu ya kan. Hampir dari ini again based on my experience dari multiple kategori. Saya selalu melihat source of brand awareness itu in-store presence, in-store visibility itu selalu menjadi top 3 atau top 3 lah. Maksudnya di luar TV. Di luar TV sih. Di digital atau tapi
in-store visibility itu selalu menjadi ya pasti. Karena moment of truth-nya juga moment di situ. Moment of truth di situ, gitu. dan proses untuk terjadinya sales juga ada di situ. Iya, betul. Gitu. Kecuali Jadi, mungkin untuk oke. Kecuali untuk yang really plan purchase ya, mungkin itu different context. Tapi in general ya memang akhirnya visibility di toko itu punya apa ya? punya betul. Makanya impact-nya ke different kategori itu berbeda-beda. Gitu ya. Mungkin kalau susu yang memang lebih plan purchase itu akan decision, you go to the store tuh udah decide on the brand. Ya. Tapi coba kalau misalnya snacks, confectionery Beda, itu heavily impulse, beverage itu heavily impulse. Right. Gitu. Jadi impulsiveness-nya itu tuh depend on the category. Oke. Dan semakin impulsif itu semakin penting nih. Semakin unpredictable, Semakin penting in-store presence, visibility ya. itu semakin penting to drive. True. Makanya purchase in store. kalau kita lihat brand-brand yang produknya impulsif ya, maybe seperti beverage, kita ambil contoh Coca-Cola gitu misalnya ya, atau confectionery, confectionery kan. Ya, kita bisa lihat lah, mereka pasti kan posisi pajangannya tuh meskipun mungkin udah ada pajangan di beberapa tempat lain, tapi mungkin di check out counter, which is seperti lo bilang the real estate of visibility di check out counter ya, itu selalu dominan produknya mereka ya, karena ya impulsif, it's unplanned. Jadi the best way to tap in adalah pada saat orang lagi nunggu di kasir gitu kan, biar gampang buat diambil. Ya. Betul. Nah, itu tuh banyak lagi tuh dimensinya lah di situ. Ntar ya kita kan? ada topik khusus, ada topik mengenai khusus visibility, planogram dan lain-lain lah ya. Gitu. Dan saking penting kadang ini kita comeback lagi ke gimana strategi ini itu at the end tidak objektifnya nggak terdeliver itu karena execution. Ya kan? Ya itu tadi. Strateginya udah excellent, investment TV luar biasa, tapi barangnya out of stock. Barangnya out of stock. Ya kan, nggak komplit, ya kan, atau produknya di listing, atau nggak place in the right location. Nggak place in the right location. Ya kan, misalnya sesimpel itu semua effort itu akan sia-sia, gitu. Jadi itu makanya more and more in-store visibility, how the brand represent themselves on shelf itu semakin penting. Betul. Gitu kan. Dan on top of that perlu digarisbawahi juga dengan demikian tantangan untuk FMCG supaya punya cooperation yang kuat dengan retailers itu juga punya hal yang penting banget. Dan perlu di take note bahwa retailer juga sekarang very much demanding. Betul. Udah banyak yang advance juga soalnya retailer. Betul. Nah ini juga ini juga challenge yang sering dihadapin. Kita tahu nih in-store visibility itu penting. Tapi faktanya, realitinya adalah shelves-nya si retailer ini nggak terus berkembang. Betul. Jumlah produk baru itu jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas shelf itu bisa mendisplay produk. Nah, dalam kondisi kayak gitu kan sebenarnya ada ketidakseimbangan supply dan demand nih. Iya, betul. Ya kan? Jadi supply produknya supply-nya banyak banget nih gitu. Referensinya ya kan? juga jadi banyak sekali. Shelf-nya sangat limited. Aja. Itu makanya makin banyak nih retailer yang benar-benar mereka semakin tough nih melakukan review. Ya kan? Review maksudnya untuk make sure ini gua benar-benar yang gua pajang adalah produk-produk yang punya turnover tinggi. Iya. Kalau nggak dia rugi lah. Kalau nggak dia rugi gitu kan. Productivity, space productivity-nya, shelf productivity-nya, space productivity. Karena retailer tuh sebenarnya ya mainnya tuh adalah produktivitas. Betul. Space productivity. Betul. Which is Spaceman nanti akan menjadi salah satu topik sendiri gitu ya. Space kan? management ini. Oke. Alright. Jadi mungkin balik lagi di situ. Dan there is kompromi juga yang harus dilakukan. More and more manufacturer itu harus bisa melakukan prioritas. Gitu kan. Nah ini nih kembali lagi nih tadi balik lagi ke strategi more and more nih. You cannot you need to be able to prioritize your initiative
Oke. Gitu kan. Dan sometimes ini kembali lagi pengalaman gua, pada saat kita memprioritize itu yang paling sulit itu adalah cutting initiative. Oh iya. Ya kan? Siapa yang mau membunuh inisiatif? Ini perkecil variasi SKU gitu. ya variasi SKU. Ya kan? Sometimes ada pihak tertentu yang ada kepentingan politis. Nah itu tuh agak sulit nih. Ya, ini kadang ini hal-hal yang behind the scene. Ya. Tapi akan kita gali lebih dalam. Akan kita gali lebih dalam. Masih di permukaan. Jadi kita mau coba gali apa sih hal-hal politis gitu yang terjadi dari sisi prinsipal gitu ya. Betul. Ya seperti itulah gitu ya kan. Jadi ini. Tapi dengan cara yang sopan. Iyalah, kita kan anaknya sopan banget. Iya betul. Ya kan? Kita kan terdidik dengan Kita baik. terdidik. Ya kan? Ya, betul. Oke lah. Tapi mungkin video ini yang kali ini mungkin kita set sampai di sini dulu ya. Iya. It was a good introduction. Tadi sedikit banyak kita udah ngebedah mengenai FMCG, terus how dynamic it is, how fast it is, dan how in the past 5 years udah ada yang atau banyak ada significant change gitu in how the industry works. Betul. Kita juga sempat benar-benar touching the surface on the adaptability dari beberapa principal who can adapt to this situation atau beberapa who maybe cannot adapt to the situation. Reza udah meng-highlight masalah growth factor, udah meng-highlight basically beberapa item yang mungkin harus dikonsiderasi dalam proses adaptasi ini, baik dari sisi apa aja tadi, visibility lah, dari segi marketing route to market lah kayak gitu, sampai ngebedah masalah space management untuk retailer lah, which is again just a little bit of information buat teman-teman yang lagi nonton mengenai topik-topik yang akan kita bedah di video-video kita yang selanjutnya. Betul. Of course di video-video selanjutnya kita akan membuat topik ini menjadi lebih practical, spesifik dan practical. Specific and practical, yes. Kita nggak akan ngomongin masalah terlalu banyak teori. Mungkin kita akan ngomongin mengenai sebuah hipotesa, tapi kita basically akan mencoba benar-benar putting the hipotesanya tuh kita stretch sampai sejauh mana gitu dalam real case tadinya ya. Jadi mungkin sampai di situ dulu ya video kali ini. Betul. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang lagi nonton udah sempat menikmati. Kita juga mohon maaf ini video pertama kita juga. Jadi masih ya consider it learning by doing lah ya. Mohon maaf kalau misalnya. Mohon maaf, kita juga masih belajar ya kan. Nggak perlu belajar berjalan karena kayak ikan apa sih, ikan hiu ya. Ikan hiu lahir langsung berenang gitu kan. Ya kita gue baru tahu tuh ya kan. Katanya begitu. Ini katanya. Gue justru ngeri kalau ikan hiu lahir langsung lari ya kan. Itu bahaya. Itu bahaya. Ikan hiu lahir langsung renang. Kita pengen kayak begitu. Cuman ya maybe video by video lah kita bakal improve. Oke. Jadi thank you very much udah nonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa sempat menikmati. Di video kali ini kita ngomonginnya pakai RRI, bahasa Indonesia saja. Mungkin di video kedepannya nanti kita akan coba ngebalance. Coba mix pelan-pelan kita akan biar kelihatan sedikit lebih berkelas sedikit lah ya. Masa kita tapi bukan bermaksud bahasa Indonesia nggak berkelas, bukan. Tapi maksudnya berkelasnya supaya bisa going beyond Indonesian viewers juga gitu kan. Oke. Tapi kekonyolan-konyolan itu humor-humor itu tetap harus kita jaga ya kan. Humor harus tetap dijaga. Yang jadi masalah kan ciri-ciri khas lo itu KBBI lo itu menggunakan bahasa Indonesia gitu kan. Nanti gue pikirin gimana caranya itu ditranslate ke Inggris. Nah, coba kayak mungkin gini sekarang kalau ditranslate crazy face kagak bisa men, kurang kena. Gak kan? Crazy face ya. Ya benar juga. Oke, thank you, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Ya.